Ya, untuk materi kali ini yang akan kita pelajari adalah bentuk pangkat dan akar ya. Untuk pertemuan kali ini bentuk pangkat dan bentuk akar. Yang pertama bentuk pangkat ya. Apa sih itu bentuk pangkat? Oke, pangkat. Apa itu pangkat? Nah, ini akan kita pelajari ya. Jadi kalau saya buat misalkan 2 pangkat 4, artinya apa ya? 2 pangkat 4 artinya apa? Kalau cara perhitungannya, cara mengerjakan 2 pangkat 4 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali ya. Hasilnya adalah berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16 ya. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi bentuk pangkat itu adalah artinya merupakan perkalian dari bilangan yang sama ya, perkalian dari bilangan yang sama sebanyak ini ya, perkalian dari bilangan yang sama sebanyak pangkatnya ya. Kalau saya bilang 2 pangkat 4 berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali ya. Itu adalah bentuk pangkat. Oke, jadi 2 pangkat 4 hasilnya tadi sama dengan 16 ya. Itu. Kemudian lagi contoh, kalau 3 pangkat 2 berarti sama dengan, cara perhitungannya 3 dikali 3 sama dengan 9 ya. 3 kali 3 sama dengan 9 ya. Untuk di sini saya menggunakan perkalian menggunakan titik ya. Intinya sama saja ya. Mau menggunakan kali atau titik sama saja artinya ya. Yang ini artinya 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, ini juga sama ya. Kemungkinan saya akan banyak menggunakan titik, artinya sama saja. 3 dikali 3 sama dengan 9 ya. Itu pangkat. Oke, itu 3 pangkat 2. Kalau saya buat 4 pangkat 3 sama dengan berapa? 4 pangkat 3 berarti 4 dikali 4 dikali 4, hasilnya berapa? 4 kali 4 16, 16 kali 4 berapa? 64. Bener nggak? Coba dicek di kalkulatornya ya. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Oke, itu. Nah, kemudian bentuk pangkat ini ada sifat-sifatnya ya. Sifat-sifatnya seperti apa? Sifat-sifatnya adalah sifat bentuk pangkat. Oke, jadi bentuk pangkat ada sifat-sifatnya. Nah, yang pertama adalah, kita hapus ya. Yang pertama, kalau ada bilangan pangkat A berpangkat N dikalikan dengan bilangan yang sama dengan pangkat yang berbeda, maka hasilnya sama dengan bilangan itu dengan pangkat N ditambah M ya. Kalau ada suatu bilangan dengan satu pangkat
dikalikan dengan bilangan yang sama tapi pangkatnya berbeda, hasilnya sama dengan bilangan ini pangkatnya ditambah. Oke, contoh, ini contoh ya, saya langsung contoh aja. Contoh sifat yang pertama ya. Contoh sifat yang pertama adalah, misal saya ambil 2 ya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan hasilnya tadi, sifat yang tadi bilangannya sama pangkatnya berbeda, hasilnya sama dengan bilangan yang sama pangkatnya ditambah, pangkatnya 2 ditambah 3 sama dengan 2 hasilnya sama dengan 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 berapa? Coba kalian hitung, hasilnya 32 bukan ya, coba cek. Nah, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 hasilnya 2 pangkat 5 ya, atau 32. Nah, ini benar apa enggak? Nah, ini adalah sifat-sifat. Kalau kalian mau tahu benar apa enggaknya, silahkan dicek. Oke, kita cek aja ya, seperti ini. Oke, tadi berapa? 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 berapa? 4 dikali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 berapa? 8. Hasilnya sama dengan 32. Oke, tadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan berapa pangkatnya? Kalau memakai sifat yang pertama sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa hasilnya? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 32. Oke, sama ya. Jadi sifat yang pertama itu betul. Oke, itu sifat yang pertama. Kemudian untuk sifat yang kedua adalah ulang ya. Sifat yang kedua yang tadi perkalian, sekarang adalah pembagian. Oke, ini sifat yang kedua, pembagian. Apabila ada suatu bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan yang sama pangkatnya yang berbeda, maka penyelesaiannya adalah bilangan itu pangkatnya dikurang n dikurang m ya. Jadi kalau ada suatu bilangan A pangkatnya n dibagi dengan bilangan yang sama pangkatnya berbeda, hasilnya adalah bilangan itu pangkatnya dikurang yang atas dikurang dengan yang bawah. Oke, contohnya langsung contoh ya. Contoh dihapus. Nah, nomor 2, misalkan 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 sama dengan pakai sifat yang tadi berapa? 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 5 dikurang 3 berapa? 3 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 9 ya. 3 pangkat 2 9 ya. Nah, itu kalau kalian ingin membuktikan sifatnya benar apa enggak nih, tinggal dicek aja ya, dicek aja. Kalian ngitung 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 3, hasilnya 9 atau bukan ya, karena itu adalah sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif ya. Ingat, syaratnya adalah pangkatnya harus pangkat bulat positif, karena nanti kita akan pelajari
pangkat negatif, pangkat yang pecahan juga ada ya, itu oke. Kemudian sifat yang ketiga ya, lanjut ya. Sifat yang ketiga, oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah apabila suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Oke, satu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka hasilnya adalah bilangan itu dengan pangkatnya dikalikan ya, n kali m. Oke, apabila suatu bilangan dikalikan apabila bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya menjadi perkalian. Contohnya adalah 5 pangkat 2, oke, dipangkatkan 2 lagi ya. 5 pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi, maka hasilnya sama dengan 5 pangkat 2 dikali 2. 5 pangkat 2 dikali 2, karena dari sifat ya, 5 bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka hasilnya 5 kali 2 pangkat 2 berapa? Sama dengan 5 pangkat 4 ya, 5 pangkat 4 sama aja. Oke, kalau mau tahu benar apa enggaknya, silahkan dicek hasilnya benar apa enggak sama nih antara kalian ngitung yang ini dan ngitung yang ini. Oke, seperti itu ya. Itu untuk sifat-sifat pangkat bulat positif ya. Lanjut untuk bentuk akar ya, materi selanjutnya bentuk akar. Nah, bentuk akar tuh gimana sih yang sudah kalian pelajari? Bentuk akar pasti bentuknya seperti ini ya. Ini adalah bentuk dari akar ya. Nah, ini maksudnya adalah akar ini maksudnya adalah akar dari pangkat 2 ya. Akar ini akar dari pangkat 2 ya, kecuali kalau misalkan nanti akar pangkat 3, berarti akar pangkat 3, atau 4, berarti akar pangkat 4. Nah, akar ini adalah kebalikan dari pangkat ya. Akar adalah kebalikan dari pangkat. Sebelumnya saya akan bahas dulu mengenai kebalikan dan lawan ya. Kebalikan dan lawan, kalau saya buat angka 5, maka kebalikannya itu berapa ya, kebalikannya berapa dan lawannya itu berapa ya. Di matematika kebalikan dan lawan itu berbeda ya. Jadi kalau ditanya 5 itu lawannya 5 adalah negatif 5. Oke, lawan dari 5 adalah negatif 5. Oke, kemudian kebalikannya berapa? Kalau lawan dari 5 adalah min 5, negatif 5, maka kebalikan dari 5 adalah 1/5 ya. Ini mengenai lawan dan kebalikan. Oke, lanjut. Nah, bentuk akar ini adalah kebalikan dari pangkat ya, pangkat. Jadi kalau saya buat 3 pangkat 2 sama dengan 9,
Nah, akar ini kebalikannya, berarti dari 9 ya. Akar 9, akar 9 sama dengan 3. Ya. Dari 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ini bentuk pangkat, bentuk akarnya itu kebalikannya, akar 9 sama dengan 3. Itu ya. Sama juga kalau mau saya buat 5 pangkat 2 sama dengan 25, maka akar 25 sama dengan 5. Ya, ini saling berkaitan. Tuh, oke. Kemudian berarti kalau saya buat akar dari 4 sama dengan berapa? Akar dari 4 sama dengan 2. Ya. Lagi, akar dari 16 sama dengan berapa? 4. Berarti proses pengerjaannya gimana? Akar 4 sama dengan 2. Berarti cara pengerjaannya bilangan berapa kalau dipangkatkan 2 hasilnya sama dengan ini. Ya. Bilangan berapa ini kalau dipangkatkan dengan 2, ini akar pangkat 2 ya. Hasilnya sama dengan yang di dalam akar ini. Oke. Nah, ini 2 pangkat 2 hasilnya sama dengan 4. Jadi akar 4 sama dengan 2. Ya. Lagi. Akar dari 9 sama dengan berapa? Nah, berarti ini cara pengerjaannya, angka berapa kalau dipangkatkan dengan 2 sama dengan 9. Ya, berapa yang pangkat 2 hasilnya 9? Itu sama dengan 3. Ya, seperti itu. Itu dasarnya. Lanjut. Ya. Oke, selanjutnya nah, karena bilangan akar adalah kebalikan dari pangkat, oke, maka bisa juga penulisannya seperti ini. Ya, kalau saya buat akar, kalau saya buat akar 4, hasilnya akan sama dengan 4 pangkat 1/2. Ya, 4 pangkat 1/2. Tuh ya, ini hasilnya sama ya, karena ini adalah sama. Oke. Nah, ini yang dimaksud kebalikan dari pangkat. Jadi kalau akar 4 nilainya sama dengan 4 pangkat 1/2 atau 4 pangkat setengah. Ya, begitu juga dengan yang lain. Kalau saya buat akar dari 9, berarti di sini sama dengan 9 pangkat 1/2. Ya, seperti itu. Nah, kalau saya buat akar pangkat 3 dari 4, berarti ini nilainya sama dengan 4 pangkat 1/3. 1/3. 3-nya dari mana? Karena ini adalah akar pangkat 3. Yang tadi 1/2 karena akar pangkat 2 ya. Kalau akar pangkat 2 jadi ditulis 2-nya. Itu akar pangkat 3, jadi 4 pangkat 1/3 ya. Lagi, kalau saya buat akar pangkat 3 dari akar pangkat 3
dari 2 pangkat 4. Berapa? Jadi ini nilainya sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 3. 2 pangkat 4 dibagi 3. Ya. Seperti itu. Itu dijadikan pecahan di pangkatnya. Oke. Udah. Oke. Kita lanjut. Nah, di akar ini ada sifat-sifat juga. Ya. Di akar ini ada sifat-sifatnya juga. Oke, kita nggak usah nomorin ya sifat-sifatnya ini. Oke, yang pertama sifat-sifat akar. Kalau ada 2 bilangan perkalian yang diakarkan, misalkan akar A dikali B, ini ngitungnya bisa akar A dikali akar B. Bisa dipisah ya, bisa dipisah, paham? Nih contoh akar 4 dikali 9 ya. Kalau gini hasilnya berapa? Akar 36 ya. Kalau dikali ya, 4 kali 9 36, bukan? Akar 36 sama dengan 6. Kalau kita pakai sifat yang tadi bisa dipisah, jadi akar 2 dikali akar akar 4 dikali akar 9. Akar 4 berapa? 2, akar 9 3, hasilnya 2 kali 3 6. Sama ya. Nah, itu supaya memudahkan kalau nanti angkanya ribet nih. Tuh, sifat yang pertama. Kemudian selanjutnya tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ya. Kalau ada suatu bilangan pakai akar A akar X ditambah B akar X sama dengan, ini bisa dijumlah A plus B akar X ya. Kalau ada satu bilangan akar, bilangan akarnya sama tapi yang di depannya berbeda, maka ini bisa dijumlah ya, akarnya tidak berubah. Oke, contoh ada 2 akar 5 ditambah 3 akar 5, hasilnya sama dengan 5 akar 5 ya. Ingat, ini bentuk akarnya tidak boleh berubah ya. Hasilnya bukan 5 akar 10 tapi 5 akar 5, karena yang dijumlahkan hanya depannya saja. Dan ini akarnya harus sama. Kalau tidak sama tidak bisa dioperasikan, tidak bisa dihitung ya. Kalau misalkan 3 akar 2 ditambah 2 akar 4 ya, ini tidak bisa menggunakan sifat yang tadi. Oke, jadi syaratnya ininya harus sama ya, untuk depannya boleh berbeda. Oke, itu penjumlahan. Pengurangan juga sama ya, pengurangan juga sama. Jadi langsung saya kasih contohnya aja ya. Misal 4 akar 6 dikurang 2 akar 6, hasilnya sama dengan berapa? 2 akar 6 ya. Yang dikurang adalah 4 dikurang 2. Syaratnya akarnya harus sama. Syaratnya akarnya harus sama. Nah, setelah dihitung ini tidak hilang ya. Seperti itu aturannya.
Oke, seperti itu. Nah, untuk penulisan akar ya, 2 akar 3 atau 3 akar 2 atau 4 akar 5 ya, ini bilangan depannya ya. Nah, kalau satu biasanya satu tidak ditulis ya, biasanya satu tidak ditulis. Kalau saya tulis akar 3, berarti ini adalah 1 akar 3, tapi tidak ditulis ya. Jadi kalau ada soal 4 akar 3 dikurang akar 3, hasilnya berapa ya. Ini intinya adalah 4 akar 3 dikurang 1 akar 3, jadi hasilnya adalah 3 akar 3 ya. Ingat, ini tidak hilang. Oke, syaratnya akarnya harus sama ya. Yang ini 4, ini 1, jadi 4 kurang 1 sama dengan 3. Itu penjumlahan pengurangan. Lanjut, mengali dan membagi bentuk akar ya. Jadi kalau ada perkalian pembagian, ini lanjutan dari yang pertama tadi ya. Kalau ada suatu akar dikali dengan akar, ini bisa langsung dikali ya, ini bisa langsung dikali. Akar A dikali B. Oke ya, langsung A dikali B. Contoh, akar 2 dikali akar 3 sama dengan berapa? Akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6 ya. Ingat, akarnya tetap ada, tidak hilang. Oke, untuk perkalian bisa langsung, kalau untuk penjumlahan pengurangan tidak bisa ya. Jadi kalau akar 2 ditambah akar 3, ini tidak bisa dihitung pakai sifat. Oke, kalau buat akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6 ya. Oke, lanjut, itu perkalian. Sekarang pembagian ya. Untuk pembagian ya, pembagian akar A dibagi akar B ya, itu sama dengan akar A dibagi B ya, bisa digabung ya. Akar A dibagi akar B itu nilainya sama dengan akar A dibagi B ya. Contoh, akar 8 dibagi akar 2 sama dengan, gimana kerjainnya? Pakai cara yang tadi, sifat, sama dengan akar 8 dibagi 2 ya, sama dengan akar 8 dibagi 2. Ini berapa hasilnya? Sama dengan akar 4. Akar 4 berapa? Sama dengan 2 ya. Itu pembagian ya. Kalau pembagiannya lebih dari satu angka gimana? Ini kombinasi akar A dikali akar B dibagi akar C dikali akar D. Nah, ini gimana cara mengerjakannya? Tetap pakai sifat ya. Yang atas perkalian berarti digabung, yang bawah juga digabung. Jadi akar A B
dibagi akar C D. Nah, materi terakhir, merasionalkan penyebut. Merasionalkan penyebut. Nah, nanti akan ketemu pecahan, dimana pecahan itu ada bentuk akarnya, ya. Kalau ada suatu bentuk pecahan A per akar B, nah yang atas ini namanya apa? Pembilang. Yang bawah namanya penyebut. Pembilang penyebut, ya, pembilang penyebut. Nah, kalau dalam suatu pecahan itu ini tidak boleh akar, ya, tidak boleh akar, paham ya? Nanti kalau misalkan kalian menghitung kemudian hasilnya berupa pecahan yang bawahnya akar, dan itu tidak boleh bawahnya akar, ya. Contoh kalian menghitung akar 2 dikali akar 2 dibagi akar 3 dikali akar 1. Ini hasilnya gimana? Akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4. Akar 4 itu berapa? Akar 4 sama dengan 2, ya. Yang bawahnya akar 3 dikali akar 1. Akar 3 kali akar 1 berapa? Sama dengan akar 3, ya. Nah, ini tidak boleh akar, ya, dalam aturannya. Oke, maka namanya ada merasionalkan penyebut. Merasionalkan penyebut. Caranya, oke, caranya bentuk akar dikalikan dengan sekawannya, ya. 2 akar 3 dikali sekawannya, ya, sekawannya dari penyebutnya ini, ya. Di sini berarti sekawannya adalah akar 3 dibagi akar 3, ya. Ini caranya merasionalkan penyebut, ya. 2 kali akar 3 sama dengan 2 akar 3. Nah, akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 9, atau akar 9 berapa? 3, ya. Nah, ini bentuknya, penyebutnya sudah tidak akar, ya. Oke, bentuk lain, ya. Ini perlu dihafalkan juga. A per B plus C B plus akar C, ya. Kalau ada pecahan seperti ini, cara merasionalkannya dikali dengan sekawannya. Sekawannya gimana? Sekawannya adalah B min akar C per B min akar C, ya. Bentuk lain kalau A per B min akar C, maka ini kan dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya adalah B plus akar C per B plus akar C, ya. Itu sekawannya. Oke. Nah, kalau misalkan bawahnya penyebutnya A per akar B plus akar C, maka penyebutnya ada sekawannya adalah akar B min akar C, ya, per akar B min akar C,
ya, itu sekawannya. Oke, nah kalau ininya negatif berarti ininya adalah positif ya, sekawannya seperti itu. Itu merasionalkan penyebut ya. Silahkan dilatih dengan latihan soal-soal. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.